Nah teman-teman, emang baiknya itu kalaupun kita mau staycation kemanapun, kita jangan melanggar rambu-rambu larangan di tempat itu. Karena emang tiap tempat itu ada adatnya, tiap tempat itu ada larangan-larangannya ya. Jadi ini kisah nyata yang dialami oleh rekan kita yang staycation ke Lombok teman-teman. Gaya banget ya ke Lombok, karena emang sebetulnya mereka itu awal-awalnya itu nggak terjadi apa-apa dan emang mengikuti pantangan gitu ya, karena emang kata penjaga pantainya itu kan emang nggak boleh gitu, nggak boleh berenang di saat kalau melintas di jam malam gitu ya, takut ada yang mengganggu kayak gitu. Bentar teman-teman, tadi ada sesuatu di sana guys. Jadi tadi sampai takut ada yang ganggu ya. Jadi emang pantrangan ini harusnya emang nggak boleh dipantang gitu, karena emang pasti aja kalau misalkan main kemana pun ada yang benar-benar teman yang nakalnya nih. Karena kan dia teman kita itu berlima ya. Jadi si satu orang ini benar-benar nakal banget gitu. Ngapain sih takut-takut katanya? Ngapain sih takut-takut larangan kayak gitu? Itu mah cuma mitos atau apa gitu ya. Karena emang udah jelas-jelas ya para penjaga di situ teh gak boleh masuk pantai kalau misalkan udah mau maghrib kayak gitu. Ini jam 7 malam ngajak ke pantai lah. Ayolah ke pantai ke akhirnya ya udahlah, setuju lah ya mereka itu ke main di pantai malam-malam kayak gitu ya, badai isya gitu ya, belum sholat isya udah main di pantai katanya kayak gitu. Nah pas udah main-main gitu, renang-renang awalnya nggak apa-apa, tapi tiba-tiba si rekan kita ini kayak ada yang si kakinya itu tiba-tiba ada yang narik di bawah teman-teman. Kan kaget sih sotok, marah kan, apa sih main tuh jangan kayak gini, bahaya gitu. Terus ditengok lihat teman-teman yang empatnya ada di bibir pantai teman-teman yang lainnya ada di bibir pantai, bingung siapa yang kemudian tuh si rekan kita ini kaget ya ke pantai, bilang jadi ada yang narik kayak gitu. Masa sih kayak gitu? Ya udah, karena nggak percaya nggak apa-apa, akhirnya mereka renang-renang dan tiba-tiba sebenarnya pun ada yang ketarik teman-teman. Kan kaget banget ya, udah gitu ya udah memutuskan ini nggak akan bener nih. Pas gitu iya sih harusnya kan jangan melanggar pantrangan kayak gitu kan. Tiba-tiba dong mereka ada yang manggil. Dan anehnya itu mereka itu berlima itu tahu nama mereka, dipanggil semuanya. Dipanggil, pas panggil ngedenger nggak katanya ada yang manggil. Pas ini nengok kayak gini di belakang, tahu nggak mereka lihat apa di antara pak ombak-ombak kayak gitu? Ada cowok yang benar-benar pucat banget kayak yang tenggelam tapi setengah ngambang kayak gini, manggil-manggil kayak gitu. Contoh kan semuanya kaget ya, lari sampai semuanya lari. Kamu sih kayak gitu, saya menyalahkan. Dan akhirnya yang mereka berlima ini tuh benar-benar ngelihat yang kayak gitu. Jadi kayak roh arwah manusia yang tenggelam kayak gitu, cuman kayak melotot terus manggil-manggil kayak gitu teman-teman. Ngeri banget. Nggak sampai di situ guys, jadi emang besoknya itu udah lah ya, kan emang cerita kayak gimana ya. Mereka juga berharap ya di staycation ini nggak terjadi apa-apa. Nah pas besoknya dong tiba-tiba yang si nakal ini ngedengar suara ciak-ciak ayam. Guys bayangin guys, mana ada ciak-ciak ayam jam subuh-subuh kayak gitu. Dia itu kan senakal-nakalnya itu dibawa lah si anak ayam itu, karena kan ngelihat gitu, anak ayam bagus lucu nih ya. Karena kan emang orangnya nggak percayaan teman-teman. Pas diambil, dibawa, dimasukin ke kresek kantong kayak gitu loh ya. Kok tiba-tiba berat kayak gitu ya. Bukannya biasanya kan anak ayam emang ciak-ciakan kayak gitu ya, mungkin belum dikasih makan atau apa, masih positif vibes-nya gitu ya. Kok berat? Lama-lama dilihat ternyata si anak ayam ini berubah guys. Jadi cuman kepala buntung doang, kayak senyum ngeliatin kayak gitu, nggak julurin lidah kayak gitu. Sontak kan kaget, lari, tinggalin semuanya, bicara ke teman-temannya kejadiannya bahwa emang kayak gini kayak gitu ya, karena mungkin dari efek melanggar larangan-larangan kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman cerita serem kali ini. Gimana, serem nggak tuh? Dari mulai digangguin saat berenang, untung aja nggak kenapa ya, sampai akhirnya membawa anak ayam yang ternyata si anak ayam itu kepala manusia. Guys, ngeri banget ya. Sampai di situ aja cerita serem. Barangkali teman-teman punya cerita serem, boleh tulis di kolom komentar. Nanti Mbah Imut ini bakal bacain. See you next video di cerita horor berikutnya. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau see next video. Bye bye.